Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel belajar analisa saham. Untuk hari ini mungkin saya akan bahas agak panjang mengenai IDX ini ya, karena banyak sekali isu-isu tentang 2023 akan resesi dan segala macam. Kalau diperhatikan, IDX kita ini pada hari ya Rabu dan Kamis itu ada rejection ya, 2 hari itu ya. Support yang pernah saya gambar ini di sini kurang lebih ini area support kita. Kemarin ada hammer di sini ya. Hari Jumat ada hammer, terus pada Selasa ini ada apa namanya perlawanan. Saya pikir ini ya tanda bullish ya. Aduh, mantulan lagi. Tapi hari Rabu dan Kamis itu ada rejection. Jumat kembali dikasih candle merah. Nah, ini pertanda hati-hati ya teman-teman. Jadi kita harus lihat berkaca dari IHSG. Jangan sampai kita nanti terjebak di dalam. Oke. Kemungkinan kalau jebol di bawah 7.000 ya, di bawah 7.000 ini mungkin akan ke sini sekitar ya 6.800-an dulu ya. Tapi ini sudah menunjukkan tanda-tanda lampu kuning yang agak apa namanya kurang baik ya hari Jumat kemarin. Untuk teman-teman lebih hati-hati ya. Jadi kalau misalnya takut resesi segala macam ya kita kan mohon maaf uang kita bukan yang kayak ratusan miliar atau apa ya. Masih ada kesempatan keluar. Kalau seandainya kelihatan tanda-tanda yang tidak baik, lebih baik kita jangan berada di market atau misalnya solusinya kalau memang mau trading atau apa, jangan 100% modal yang kita punya kita alokasikan semuanya. Ya coba maksimal di 70% aja gitu. Ya, karena kan kita kan bukan apa namanya fund manager atau apa yang nggak bisa cut loss asal-asalan. Contoh misalnya kayak Lokeng Hong, ratusan M uangnya gitu kan. Nah, ya berita baru-baru ini kan baru katanya take profit PTRO ya. Itu sekitar hampir 500 miliar uangnya ya. Apa yang dilakukan Lokeng Hong? Ya kita nggak tahu dia mau ngapain. Katanya isunya mau beli saham batu bara. Saham yang mana kan nggak mungkin diinfo. Ya kan? Tapi kita sebagai trader kalau kayak uangnya sebesar Lokeng Hong, nah itu agak rada ribet keluarnya. Tapi kalau misalnya uang kita ya masih bisa ya, untuk cut loss dengan elegan ya nggak masalah. Jadi tergantung kita cara menyikapinya gimana kalau misalnya market. Kalau market yang kurang mendukung, lebih baik kita keluar dulu. Jangan berada di market. Jadi untuk resesi dan segala macam, teman-teman nggak usah panik. Karena apa? Kita masih bisa keluar gitu. Dan ARB kita masih 7%. Kemudian seandainya terjadi misalnya sesuatu di IISG, ini market sudah akan menunjukkan tanda-tanda seperti itu. Kalau misalnya market kita nggak mendukung, ya kita jangan trading dulu. Lebih baik kita minggir dulu karena dari setiap kejadian pasti ada pelangi. Ini yang apa namanya eh, setiap kejadian itu beda-beda ya. Kalau kayak kemarin COVID, kalau sekarang inflasi. Kalau 2008 yang lalu itu kan kasusnya Lehman Brothers ya. Dari pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah 2020 kemarin, kalau dilihat ya, IHSG kan terjun seperti ini. Nah, itu dari high-nya, misalnya dari high yang paling tinggi itu 6.600. Nah, itu kalau kita ngomong krisis atau apa.
sampai ke bawah sini, itu IHSG mengalami koreksi yang cukup dalam 41% dari high sebelumnya. Nah, sedangkan untuk menganalisa atau mengidentifikasi suatu kalau misalnya masalah IHSG ini, tanda-tandanya sudah mulai kelihatan dari sini. Pada saat IHSG ada candle merah ini. Nah, itu Januari sudah mulai terlihat. Ya, sebelumnya di atasnya juga ada support. Nah, ini kita sudah lampu kuning di sini, apalagi dia akan jebol di bawah support yang ini. Seperti itu. Ya, ini yang 2020. Sebelumnya misalnya lagi kita ambil contoh di 2008 ya. 2008 itu yang cukup dalam juga, itu kurang lebih ini ya, 2008 itu ARB. Di sini pun sudah terlihat ya, ada penembusan support penting. Di Juli pun sudah kelihatan. Di sini juga ada penembusan support. Itu tanda-tandanya. Jadi ini turunnya yang cukup dalam, dari high itu mungkin sampai ke sini 60-an%. Sebelumnya tadi 40-an% ya, yang di 2020 ya. Ya, 40%. Jadi kita nggak usah gerusa-gerusu, nggak usah panik, nggak usah apa. Kalau seandainya IHSG memburuk, ya kita langsung bisa keluar dengan elegan. Untuk teman-teman ya nggak usah panik. Karena kita bukan fund manager atau yang untuk dana-dana yang luar biasa besar. Kita bisa antisipasi untuk keluar dari market lebih gampang. Itu aja mungkin untuk IHSG ya, pandangan saya. Jadi santai aja. Mudah-mudahan hari Senin depan IHSG tidak jebol di bawah 7.000 atau ada perlawanan, atau untuk yang sekarang masih terlihat sideways. Kalau seandainya turun mungkin ke sini dulu, area ini. Seperti itu. Ya. Itu aja. Menurut saya kalau melihat candle seperti ini, kemungkinan Senin akan turun lagi. Jadi untuk teman-teman yang mau trading, lebih bijaksana, ya, jangan terlalu agresif sambil kita melihat reaksi market seperti apa. Kemudian harapannya kalau seandainya pun terjadi resesi, itu terjadi aja tahun depan, jangan saat-saat ini. Di negara-negara lain pun sebenarnya sudah terjadi, kayak contoh Sri Lanka itu bangkrut, kemudian Inggris yang katanya prostitusinya meningkat untuk tukar dengan kebutuhan hidup, dan juga Sri Lanka juga terjadi demikian. Kita berharap Indonesia baik-baik saja. Mungkin Indonesia ya tetap berdampak dari kenaikan BBM, ya, laju inflasi, pemerintah tidak dapat mengcover untuk subsidi BBM. Pastinya akan mengalami perlambatan ekonomi ya, gitu. Kemudian saya lanjutkan dengan request dari teman-teman Telegram. Ada saham pertama
Itu harum. Harum entry di 1860. Ya, ini 2 hari 3, kalau candle 3 hari sebelumnya ini ada rejection ya. Di sini ada resisten, gagal menembus resisten. Kalau melihat dari chartnya, menurut saya ini batas support. Harum mungkin bisa ke sini dulu. Ini resisten. Ya, entry-nya di sekitar 1860 ya, di sini pas banget di area resisten. Di sini ada gap. Ya, bisa jadikan resisten. Kalau untuk cut loss-nya di bawah 1750 ya. Itu untuk harum. Mudah-mudahan tidak jebol dari 1750. Entry-nya ini kurang ideal. Coba nanti dipantau aja. Mudah-mudahan. Yang penting kalau misalnya jebol ini bisa menuju 1600-an. Itu untuk harum. Kemudian ada PNLF. PNLF masih oke. Entry-nya di 465. 465 di sini. Ya, di dekat support masih oke. Stop loss tinggal dinaikin aja. Kalau misalnya jebol di bawah 540, lebih baik di TP aja. Karena akan kembali ke area bawah. Bisa kembali ke area 4 di bawah 500. Ya, itu karena ini kan sudah ini di swing ya. Yang penting tidak jebol di bawah 540. Maksudnya kembali ke harga itu. Kemudian selis. Selis kalau menurut saya kemarin ini kan udah naiknya cukup tinggi ya. Ini breakout dari area ini sampai ke area resisten yang ini. Ya, ARB bisa ke sini 318. Ya, ini ARB pantulan, ini sebenarnya pancingan teman-teman. Ya, hati-hati. Ini makanya saya nggak pernah saran untuk di Telegroup. Saya nggak saran beli series lagi karena saya udah tahu ini kelihatannya pancingan. Ini bisa sampai ke sini. Ya, naik, turun, rejection. Ya, ini ada rejection 3 kali, turun, bisa ke sini. Jebol ini pasti ke sini, 240. Selis entry-nya di 374. Ya, di area ini kemarin belinya. Sekarang floating loss. Lebih hati-hati, ini candle merah, jebol low yang 360, kemungkinan besok bisa turun lagi untuk minggu depan. Kemudian kios ini resisten, gagal menembus resisten, entry di 575, entry-nya ya cukup tinggi ya di area ini, di resisten. Kemungkinan ya ini supportnya. Menurut saya kalau sideways di sini sekarang sudah floating loss 12%. Hati-hati, bisa aja jebol di area kotak merah ini. Kalau area kotak merah ini jebol, sekarang pun sudah floating profit 12%. Entry-nya ini kurang ideal. Hati-hati ya. Untuk kios ini candle merah ini ada rejection. Hati-hati. Menurut saya ini kurang baik udah. Tapi kalau selama dia masih sideways di sini, boleh di hold. Boleh di hold. Ya. Kalau jebol ini itu floatingnya udah jauh banget. Hati-hati. Itu aja.
Next, SBMA mau masuk. SBMA mau masuk. Ini bisa entry di area ini. Kita lihat dulu. Ini di sini ada support. Lihat dulu ya. Hari apa? Senin atau minggu depan. Entry-nya bisa di ini 240, 245 lah. Sampai titik ini 258. Stop loss-nya di bawah 230. Itu untuk SBMA kalau mau entry. Jadi tinggal disebar aja cicilannya sambil lihat candle-nya seperti apa dan kondisi market. Ya, biar kalau misalnya jebol ini cut loss-nya nggak jauh. Entry saya pasin lagi sekitar 245, 244 sampai 258 oke masih. Stop loss di bawah 230. Oke. Kemudian TICE 515 entry-nya ya kemarin ini sudah, hati-hati ya. Kenaikannya sudah cukup signifikan. Stop loss-nya bisa di sini. Kejauhan sepertinya. Ini entry-nya kurang ideal. Hati-hati. Ini sudah ada rejection yang 2 hari yang lalu. Ya. Entry di 515. Stop loss menurut saya di 480 sudah boleh di cut loss kalau seandainya tidak ada melanjutkan kenaikan karena entry-nya kurang ideal. Hati-hati. Kemudian ada Raffi di 210. Di sini entry-nya memang dekat support. Ya. Stop loss bisa di bawah 200. Ya. Raffi pun sideways. Ini area sideways-nya. Tapi cukup jauh ya dari 288 sampai ke 200-an. Menurut saya juga Raffi kalau misalnya jebol di bawah yang kotak merah ini 200 bisa langsung di cut loss. Ini saham IPO agak sulit untuk mengidentifikasi support dan resistennya karena belum terlalu banyak ya candle-nya kelihatan. Baru berapa hari ini. Hari 5 Agustus. Support dan resistennya belum terlalu kelihatan, bisa aja ke sini 150-an. Oke. Kemudian MLPL. MLPL di 144. Ya. Ini entry-nya di sini. Ya, gagal. Ini ada resisten, kemudian ada rejection lagi. Kalau turun bisa aja ke sini 130-an. Ya. Belum terkonfirmasi kalau dia menembus resisten yang di sini. Lebih meyakinkan kalau di atas 150. Ya. Kalau sudah sampai sini, bisa kemungkinan di sini atau dia akan membentuk sideways di area ini. Gitu. Ya. Belum ada tanda-tanda kecuali dia berhasil menembus 150, nah itu baru agak kelihatan menarik. Itu untuk LPL. Kemudian Bull. Bull ini saham repo ya teman-teman. Volumenya kayak gini, bergerak dalam range. Ya. Bull
Entry di 168. Ya, sekarang sudah dari resisten, bisa aja. Lebih baik sih di take profit aja. Karena untuk breakout area ini agak kecil kemungkinan menurut saya. Itu aja untuk bull. Kemudian ada ADCP. ADCP entry di 85. Situ nyangkut. Ya, ini juga sideways. Kelihatan. Ini area sideways-nya. Boleh aja beli di saham sideways, kita boleh beli kalau misalnya kita beli di support di area ini. Sekitar 70-an ya. 73, 75 maksimal kita boleh beli di situ. Ya. Terus kemarin pun kelihatan candle merah. Ya. Ini saham di bawah 100, kalau dia bawa ke 76 aja udah lumayan ini. Hati-hati ya. Kalau entry coba lihat dulu chartnya. Ya. Coba dilihat dulu chartnya, dianalisa dulu, jangan asal entry. Uangnya sayang. Oke. Kalau mau beli buy on breakout boleh aja, tapi konfirmasi misalnya udah menembus resisten yang penting atau sudah keluar dari area sideways. Itu saran saya. Kemudian Meta. Sorry, bukan Meta yang ini. Meta kalau ditarik garis tren memang seperti ini. Masih kelihatan uptrend. Tapi ini entry-nya di 170 kakaknya. Di sini ya entry-nya kurang ideal. Kemarin gap up ya. Open langsung di 194, 190-an di resist, kemudian di bawah ARB. Nah, mungkin kakaknya tidak cut loss, masih menahan, bisa aja dibawa ke area ini. Ya, atau ke sini dulu, minimal 150-an. Kalau misalnya untuk beli lagi mungkin lebih baik cari di daerah area ini. Ya, 140-an. Kalau tidak ada perlawanan, bisa dibawa ke 150-an. Ya, hati-hati ya. Memang masih terlihat uptrend, tapi kalau kita mau entry, ya digambar dulu, dilukis dulu, dianalisa dulu chartnya. Chart ini untuk konfirmasi, kalau misalnya copet ambil 2-3%, harus disiplin. Maksimal cut loss 5% harus dibuang. Jangan sampai kejadian seperti ini. Ya, ini 170 sampai ke sini sudah 5%, mungkin nggak sempat keluar. Tahu pembelinya kemarin waktu turun baru diambil, berharap naik lagi. Itu saran saya, coba dikonfirmasi dengan chart kalau mau entry suatu saham. Next ada Kars 85. Ya, kemarin ya. Ini Kars ini naiknya sudah cukup tinggi dari harga 50-an sampai ke 140. Ini lagi jalan turun. Menurut saya Kars bisa menuju ke sini. Sekitar 82 atau 85. Ya. Itu. Tapi kalau untuk naik lagi, resisten terdekat di sini. Sekitar 98. Itu untuk Kars. Ini 4 candle merah ini bukan pertanda baik. Kalau mau entry lebih baik di daerah sini 80-an. Bukan di tengah-tengah sini ya. Karena apa? Kalau 85 sampai ke 80 atau 81 kan udah lumayan floating loss-nya. Itu. Kemudian BGTG. BGTG juga sama, kemarin ada kenaikan 5%, kemudian ada gap up sampai open di 135.
baru dibawa turun. BGTG entry di 99. Ya, 99 bisa aja kemungkinan dibawa ke 93 atau 80-an. Ya, candle ini kurang bagus. Hati-hati aja. Nih satu candle ini belum terkonfirmasi akan ada reversal. Ya, ini memang masih downtrend sahamnya. Kurang baik. Bisa aja menuju ke 80-an lagi. Belum ada tanda-tanda reversal akan uptrend. Itu untuk BGTG ya, tadi entry-nya di 99. Itu kalau misalnya mungkin cari 1%, 2%, kalau misalnya naik, bisa lah. Tapi kalau untuk lebih agak sulit, karena masih downtrend ya. Kecuali di atas 106, lebih meyakinkan. Mungkin tergiur waktu itu, naik 5%, dibawa gap apa ya, saya nggak tahu ya, ini proses belinya waktu pas tutupan atau kemarin. Kalau kemarin harusnya di bawah ini bisa langsung TP. Itu BGTG, Bumi mau masuk. Bumi ini newsnya berhembus, ada Salim Group yang masuk. Ya, ini kalau menurut saya Bumi memang candlenya oke, tapi rawan koreksi. Hati-hati untuk Bumi, newsnya bagus udah di mana-mana. Ya, Salim Group masuk. Jarang sekali saya ketemu kalau misalnya suatu saham akan melanjutkan kenaikan. Kalau ada kenaikan mungkin nggak akan jauh juga. Kalau news sudah keluar. Ya, biasanya saham naik itu karena apa? Misalnya corporate action atau yang lain, atau ada bagi dividen, kemudian perusahaannya growth, ya laba yang luar biasa sebelum laporan keuangan keluar. Tapi ini newsnya sudah berhembus, sudah di mana-mana ada, di bisnis atau dimanapun, saya sudah baca berkali-kali. Agak bahaya sih, agak rawan ya. Karena kalau suatu saham, kalau mau naik, biasanya tidak ada news. Kalau news sudah keluar, ya tahu sendirilah. Coba dilihat aja dulu Senin, kalau mau masuk, hati-hati, atau cari saham lain. Saya bukan tidak saran, boleh aja, tapi mungkin dengan porsi yang jangan terlalu besar ya. Karena kalau koreksi kan agak bahaya. Ini juga lotnya luar biasa banyak, tebel. Dengan kita yang misalnya kita beli 3.000 atau 2.000 lot dibandingkan dengan yang ratusan ribu lot, itu antrinya kan agak lama. Boleh dibeli, dipantau ya. Kalau misalnya bisa jebol di atas 193 sih bagus sekali. Ini di sini ada support ya kemarin. Kalau Bumi pas banget, sekarang bisa dijadikan resisten. Hati-hati ya. Ini yang membuat saya agak ragu ya di sini. Itu untuk Bumi. Next ada ADMR. ADMR mau masuk. Nah, kalau mau masuk coba cari kalau misalnya dapat di area ini 18 lah. 18 stop loss bisa di bawah 1700-an atau jebol trend line ini itu langsung cut loss. Kalau mau entry cari aja dekat-dekat sini 1800. Ya. Itu untuk ADMR. Kemudian WiFi. WiFi ini Pak Rido yang nanya ya kalau nggak salah. Pak Rido ini nanya, dia punya satu tik di bawah tutupan kemarin berarti di 226 mungkin. Ya ini di support.
Dia udah saya udah gambar resistennya di sini. Cut loss-nya sih dekat di 200, di bawah 220. Ini juga saham downtrend ya. Belum kelihatan. Kalau saham downtrend begini, ada tanda reversal kalau menurut saya akan melewati kotak hijau ini. Lebih meyakinkan. Tapi kalau buy on support boleh nggak? Boleh. Itu selera teman-teman, boleh aja. Cut loss-nya kan dekat di bawah 220. Ini kalau jebol kotak merah ya tinggal dijual aja. Itu untuk WiFi. Kemudian Palem. Palem 890, saya ada pernah analisa ini. 890 belinya di atas, sekali di resisten. Hati-hati, ini juga kemarin sudah jebol support, ada pemantulan sedikit. Ya, kalau misalnya berhasil menembus ini lebih baik. Tapi candle ini rejection, kemudian ini sudah closing di bawah low kemarin. Ya, bisa menuju ke 815. Ini belum ada tanda-tanda akan ada kenaikan lagi, malah menurut saya akan turun. Hati-hati untuk Palem. Next GDST. GDST 193 belinya juga kemarin. Ini memang candle bullish, kita dipantau aja. Targetnya di sini. Ya. Kalau berhasil menembus atau tutupan di atas 212 akan melanjutkan kenaikan. Tapi kalau misalnya hari Senin candle merah dan dia closing di bawah atau minggu depan closing di bawah 193, hati-hati ya, bisa menuju 170-an. Gitu. Itu untuk GDST ya. Jangan sampai closing di bawah 183 aja atau candlenya atau closing di bawah low candle ini. Ya. Itu kurang baik, kurang bagus. Kemudian ada Aisyah. Aisyahnya beli di 190, tinggi sekali. 190 di sini ya. Kemarin memang saya ada info di sini, di daerah sini cicil boleh. Ada juga saya info di Telegram ini ya, kemarin sih memang candlenya bullish ya, tapi ada shadow panjang, dilihat aja. Cut loss-nya di bawah 180 aja ya, jangan terlalu jauh. Kalau misalnya dia merah di sini berarti dia akan sideways dulu di sini. Oke. Nah, kalau jebol ini berarti kembali ke area bawah di 160-an atau di sini. Ini batas sideways-nya, kan kemarin breakout. Oke, itu untuk Aisyah. Jangan terlalu jauh ya, di bawah 180 boleh di cut loss. Next, terakhir WH. WH di 117. Ini nyangkut. 117 di sini. Ya, kemarin kalau ceritanya kayak gini, ini ada batas support. Supportnya dijebol, tapi tidak di cut loss. Malah ditahan. Sekarang menjadi area resisten dan resistennya ada rejection. Akan kembali ke atas kalau berhasil menembus 113. Tapi kalau menurut saya ini masih belum ada tanda-tanda. Kalau misalnya dia jebol di atas 113, baru bisa ada tanda-tanda yang baik untuk melanjutkan kenaikan di 130-an. Itu aja 20 saham dari request teman-teman. Ya, kembali lagi sekitar saya mengingatkan, kelas akan diadakan tanggal 21 ya. Iklan sedikit. Kalau misalnya ada yang mau bergabung, boleh langsung di Japri. Nanti saya akan arahkan gimana prosesnya.
Untuk kelas kemungkinan tahun ini yang terakhir. Semoga kalau misalnya teman-teman yang mau yang join, maksudnya untuk tahun ini kelas ya kelas terakhir tanggal 21 ini. Kalau untuk tahun depan saya belum tahu akan mengadakan kelas kapan lagi gitu. Mumpung market seperti ini, kalau memang mau belajar silahkan join. Ya, semoga dapat membantu teman-teman dalam trading dan bekal untuk kedepannya menghadapi market. Jangan sampai ya kita beli pada saat lagi di atas atau kita nggak tahu kita mau beli di mana, ya kan? Kita nggak bisa analisa ini kurang lebih akan seperti apa gitu loh. Kita cuman bisa sebenarnya kita nggak tahu ya arah harga itu akan kemana, tapi kita harus bisa mengantisipasi dan minimal memprediksi lah. Jangan sampai kita terjebak seperti itu. Itu aja. Terima kasih teman-teman. Happy weekend dan semoga teman-teman sehat selalu. Thank you.